Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Di siang hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran SKI. Sebelum kita mengawali pelajaran nanti biar mendapatkan ilmu manfaat dan barokah, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Maula daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli Terima kasih. Semoga saja dengan berdoa kita mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat. Amin. Oke. Berarti kalau biasanya Pak Ali masuk di kelas kalian adalah pelajaran SKI. Ingat yel-yel yang biasanya? Ingat? Ayo yel-yelnya. 1, 2, 3. Islam agamaku, Al-Quran kitabku, SKI pelajaranku. Mantap. SKI pelajaranku. SKI itu apa sih? Sejarah kebudayaan Islam. Berarti kita belajar sejarah. Ya, sejarah kebudayaan Islam itu banyak mulai zaman Nabi Muhammad, zaman Rasulullah. Oke, untuk kalian sekarang ini adalah membahas tentang baca dilihat. Kita sekarang membahas Khulafaur Rasyidin. Sekarang saya tanya, Khulafaur Rasyidin itu siapa sih? Apa sih Khulafaur Rasyidin? Ayo, dibaca yang lantang. Khulafaur Rasyidin ialah pemimpin umat Islam Nabi Muhammad SAW yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo, biar dibaca ini. Kecepatan ya, coba dibaca. Pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, keren. Berarti pemimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad, ya, setelah wafatnya Nabi Muhammad itu adalah dinamakan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu yang pertama kali menjadi khalifah itu siapa? Yang pertama kali? Abu Bakar As-Siddiq. Sing banter. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu prestasinya apa saja? Ayo, prestasinya Abu Bakar As-Siddiq. Ayo, apa? Dia selama memimpin umat Islam, prestasi Abu Bakar As-Siddiq itu apa saja? Pertama, memerangi orang murtad. Memerangi orang murtad. Modifikasi Al-Quran. 3, perluasan wilayah khususnya agama Islam. Oke. Nah, seperti itu. Berarti setelah Khulafaur Rasyidin yang pertama kali adalah siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq. Ora apal loh, Abu Bakar As-Siddiq. Ayo dibareng-bareng ayo. Abu Bakar As-Siddiq. Terus terus udah jahat 4 sudah ya. Berarti Umar yang pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua prestasinya siapa? Umar bin Khattab. Nah, prestasinya apa saja prestasinya? Ayo sing banter. Prestasinya. Ayo dibaca prestasinya apa saja? Waktu perluasan wilayah. Terus menata administrasi keuangan pemerintahan. Penetapan kalender Hijriah. Ayo dibaca lagi yang belakang situ sing lantang. Ayo. Dibaca lagi sing lantang.
Perluasan wilayah, menata administrasi keuangan pemerintah, Ya. penetapan kalender hijriah. Nah, seperti itu. Penetapan kalender hijriah. Kalender hijriah itu yang mana? Ya seperti di kalender itu ada hijriah, ada masehi, kan itu. Itu pada waktu penetapannya pada waktu Khalifah Umar bin Khattab. Ya, diingat-ingat. Berarti memang sahabat-sahabat Nabi dalam menggantikan kepemimpinannya dulu mesti mempunyai prestasi. Seperti contoh di Indonesia. Semasa Indonesia dipimpin Jokowi mempunyai prestasi tentang apa? Semasa dipimpin oleh Presiden Gus Dur tentang apa prestasinya? Ada semuanya prestasi. Lah khalifah itu adalah pemimpin. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga. Ayo, yang ketiga. Ayo, dibaca yang ketiga. Khalifahnya siapa? Yang ketiga. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Aduh, prestasinya Utsman bin Affan apa? Waktu memimpin. Kodifikasi Mushaf Al-Quran. Renovasi Masjid Nabawi. Pembentukan Angkatan Laut. Perluasan wilayah. Loh, padahal zaman dulu sudah pembentukan Angkatan Laut. Ya, di zaman Utsman bin Affan sudah membentuk Angkatan Laut. Kodifikasi Al-Quran itu apa? Lah Al-Quran dulu zaman Nabi belum dikumpulkan. Wahyu turun itu bukan berarti seperti buku ini dari Allah terus turun Al-Quran gedebuk kayak percetakan, enggak. Dulu adalah ditulis di batu, ditulis di kulit unta, ditulis di daun-daun. Itu ayat Al-Quran. Kanjeng Nabi sendiri tidak bisa baca dan tulis. Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Kalau Nabi Muhammad menerima wahyu disampaikan para sahabatnya ada yang menulis di batu, di mana. Nah itulah kodifikasinya, pengumpulannya pada zaman satu siapa? Sudah dimulainya adalah pada masa Abu Bakar. Terus dilanjutkan lagi pada masa Utsman bin Affan. Sekarang yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Halo, ini masternya kelas ini. Wow, yang terakhir adalah dipimpin oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Prestasi apakah di dalam pemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib? Menggantikan pejabat yang kurang bakat. Bahasanya kalau di sekarang reshuffle. Nah, pejabatnya akeh korupsi langsung dipecat. Nah, gitu. Yang kedua, Membenahi keuangan negara. Dinamakan Baitul Mal. Terus ketiga, Memajukan bidang ilmu bahasa. Jadi keilmuan itu muncul dari sahabat Ali. Di situ nanti keilmuan Islam. Ya belajar baca Spanyol, belajar bahasa Inggris, itu memajukan bahasa, tidak hanya bahasa Arab aja. Untuk syiar Islam. Lanjut. Bidang pembangunan. Nah, bangun apa Pak Ali juga belum tahu ya. Nanti ada kredibilitas pembangunannya. Oke, pinter semuanya. Jadi hasil kalian resum tadi, hasil pembahasan tadi adalah untuk apa? Materi Khulafaur Rasyidin itu kalau kalian mengamati, berarti menjadi suri toladan kita menjadi umat Islam. Suri toladan itu apa? Contoh ya, kamu bisa Pak Ali juga bisa mencontoh. Supaya yang di sini Pak Masrur selaku kepala madrasah itu juga mencontoh suri toladannya para sahabat. Jadi contoh apa? Yang baik yang dicontoh, ya toh? Harus adil, bijaksana, ya. Kalau apalagi waktu kalian bulan puasa mesti ada tayangan TV tentang sahabat Nabi. Tentang siapa? Umar bin Khattab. Beliaunya memang kejam, beliaunya memang keras orangnya. Tapi kalau sama-sama orang miskin, dia itu sayang. Bukan tambah pelitos sedang mati dang wis. Ya enggak, tapi orangnya sayang. Oke, seperti itu. Nah, dari suri toladan, dari contoh-contoh yang baik ini, kita mencari sejarah pada masa sahabat. Nah sekarang kalau kita yang dekat saja, seperti otomatis yang kita contoh adalah karakter atau sifat-sifatnya Pak Yai, ulama-ulama NU, ulama-ulama yang bisa kita contoh, ya toh?
Satu. Kalau ulama-ulama mesti satu, santun, ya toh? Namanya ulama ahli ilmu. Ulama itu ahli ilmu, ya toh? Jadi dia paham dengan keilmuannya. Nah, kalau istilah Jawa, padi makin tua makin nunduk. Orang enek padine gabuk lah bagian isine. Ya. Kalau padi di sawah itu makin tua kok berdiri ya begini, yang buahnya itu enggak nunduk, berarti enggak enek isine. Udeke kok otomatis jangan dicontoh. Istilah seperti itu tidak boleh dicontoh. Ya, kalau kita banyak keilmuannya, otomatis akan santun orangnya. Ya, akan nunduk, santun. Bukan terus acting tok nunduk, tapi ini gak ada isinya. Ya, oke. Nah seperti itu. Jadi ada yang memang pinter, orangnya pinter, tapi keminter. Ya, sombong tidak boleh. Oke. Nah inilah nanti untuk suri toladan atau contoh-contoh sahabat-sahabat yang sahabat-sahabat Nabi, otomatis beliau menjadi pimpinan Islam karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nanti kita bercerita lagi dan masa-masa ini Khulafaur Rasyidin lanjut nanti ke masa yang akan besok pertemuan besok akan membahas tentang apa? Ayo, yang bab kedua apa? Besok akan membahas tentang Bani. Ayo, besok minggu depan kita membahas tentang Bani Umayyah. Nah, setelah Khulafaur Rasyidin kita belajar tentang sejarah Khulafaur Rasyidin, insya Allah minggu depan dan periodenya diganti, bukan Khulafaur Rasyidin lagi, tapi Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah itu setelah dipimpin oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, karena pada waktu itu Ali bin Abi Thalib dibunuh, meninggal, ya toh? Terus akhirnya ada pertikaian, namanya kerajaan biasa, masa-masa kerajaan. Nanti kalau di Daulah Bani Umayyah, ya toh? Ada Daulah dinasti Bani Umayyah. Dinasti itu apa? Dinasti itu seperti kerajaan. Dinasti itu seperti Kalau Indonesia ini adalah demokrasi. Kalau demokrasi seperti Khulafaur Rasyidin. Tidak harus keturunan Nabi. Siapapun yang dipilih oleh rakyat, siapapun yang dipilih untuk pantas menjadi pimpinan Islam, itu dipilih, bukan harus keturunan Nabi. Kan seperti itu ya. Tapi kalau dinasti itu kerajaan. Engko sing raja bapakne mati, anaknya sing dadi raja. Itulah namanya monarki atau dinasti monarki, bukan demokrasi. Kalau di Indonesia sekarang dipimpin presidennya adalah Pak Joko Widodo. Ini pun juga demokrasi karena ada batas waktunya. Kalau sudah selesai 6 tahun berarti sudah ganti lagi, pemilihan lagi, kan seperti itu. Itu namanya demokrasi, bukan langsung anaknya sih jadi presiden. Kalau raja kan enggak, bapaknya mati, anaknya langsung jadi raja. Boyku kowah tetap jadi raja. Sebabnya anaknya raja, mbok kowah. Nah, aku tak syuting nang kono ya. Tuh, oke. Nah itu semangat. Nah untuk pertemuan minggu depan kalian meresum lagi seperti tadi bahwasanya dinasti Umayyah itu dipimpin siapa? Ayo coba dicatat. Satu. Yang halaman kedua, ayo dibuka. Bab 2 tulis bab 2. Yang lembaran kertasnya untuk persiapan resum. Ini untuk dibahas minggu depan. Ayo, yang bab 2 yaitu dinasti Umayyah. Satu, apa pengertian dinasti? Apa pengertian dinasti? Oke? Ayo, apa pengertian dinasti? 2. Ayo, 2. Sudah? Berapa tahun pemerintahan dinasti Umayyah? Berapa tahun pemerintahan dinasti Umayyah? Oke, sudah.
berapa tahun dinasti Umayyah? Nomor 3. Pemerintahan Islam dipegang oleh Hasan bin Ali. Pemerintahan Islam dipegang oleh Hasan bin Ali. Oke. Pada tahun berapa? Pada tahun berapa? Nanti dibahas, ge. Sudah? Disebabkan apa terjadinya perang Siffin? Disebabkan apa terjadi perang Siffin? Sebab apa terjadi perang Siffin? Nah, sebab apa terjadinya perang Siffin? Udah? Oke. Sebab apa terjadinya perang Siffin? Ya, sudah selesai? Udah selesai. Hanya itu nanti besok dipresentasikan, dimusyawarahkan, dikerjakan di rumah sebagai nilai harian nantinya. Oke. Baiklah, untuk kali ini, pertemuan kali ini, semoga saja manfaat barokah. Amin. Ya. Semoga manfaat barokah. Jadi kalian tugas sudah saya kasihkan. Untuk kesimpulan pelajaran di hari ini adalah kalian bisa memahami sejarah-sejarah tentang Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi, menjadi pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira nanti generasi yang akan datang seperti kalian semuanya, semoga saja juga menjadi pemimpin-pemimpin umat yang tidak merugikan oleh masyarakat, tapi dibanggakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Sebelum saya tutup pembelajaran kali ini, mari kita baca Rabbi Fang wa aminna fi tariqatin wa mu'afatin Rabbi Fang fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amin tariqatihim wa mu'afatin minal. Dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.